Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikada Intan Dwi Andarini dan partner saya Yunita Kristina Rani Dapauli. Kami dari program Studi Akuntansi Undira Bali. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang tujuan merancang SIA. Mengingat desain atau rancangan merupakan hasil karya kreatif berupa karya baru yang sebelumnya tidak ada atau sebelumnya tidak sebaik yang diharapkan, maka di dalam desain haruslah mencakup keputusan teknikal, fungsional, seni, estetika, dan kenyamanan kerja. Nah, tujuan merancang SIA adalah yang pertama mengintegrasikan pelaporan antar bagian sehingga saling berhubung kait tidak terpisah. Kedua, mempercepat penyampaian informasi untuk pengambilan keputusan. Ketiga, meningkatkan. Nah, kemudian ada suatu lembaga dalam mendesain serta memiliki kemampuan haruslah ada pakarnya. Yang pertama ada kepakaran teknologi, kepakaran sains. Ketiga, kepakaran perilaku organisasi. Keempat, kepakaran seni dan budaya. Dan yang kelima, kepakaran filsafat dan etika. Nah, yang kedua ada proses perancangan SIA. Pada umumnya terdapat 6 tahapan dalam mendesain SIA, yaitu pertama, mempelajari SIA yang sedang berlaku dan berjalan. Kedua, menetapkan SIA yang dikehendaki. Ketiga, membuat penyesuaian SIA. Keempat, sistem analisis bekerja memformulasikan penyesuaian SIA. Dan yang kelima, programmer bekerja membuat program SIA yang disesuaikan berdasar desain yang dibuat oleh sistem analisis. Yang keenam, berikutnya ada teknologi yang akan digunakan. Teknologi yang digunakan dalam memakai piranti lunak atau software dalam arti membeli atau mendesain sendiri, pengolahan manajemen, basis data, akuntansi, dan penyimpanan datanya, teknologi internet, serta teknologi jaringan. Yang berikut ada paket software. Paket software adalah software akuntansi yang disediakan dalam paket-paket tertentu. Selanjutnya ada paket-paket SIA, dimaksud adalah yang A, MYOB Accounting, B, Zahir Accounting, C, Accurate Accounting, D, B Accounting, E, Desiasi Accounting. Berikutnya menjelaskan tentang manajemen basis data. Di pasaran tersedia beberapa alternatif yang bisa digunakan dengan beberapa kelebihan dan juga ada kekurangannya. Yang berikut ada juga jenis-jenis manajemen data. Yang pertama ada jenis Oracle. Yang kedua ada Microsoft SQL Server. Berikutnya adalah teknologi internet dan informasi. Dipertimbangkan pemilihan jenis teknologi internet dan teknologi informasi tepat disesuaikan dengan keperluan dan karakteristik SIA yang akan didesain. Yang berikut ada teknologi jaringan. Teknologi yang digunakan untuk menghubung satu komputer dengan komputer yang lain, antara komputer yang digunakan untuk menginput data transaksi dengan komputer yang menyimpan data serta monitor pergerakan data dan untuk mencetak sebuah laporan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan SIA. Kegiatan mengimplementasikan SIA dilakukan segera setelah proses perencanaan dan perencanaan SIA selesai dilaksanakan.
berikut ada kegiatan implementasi SIA terdiri dari 6 kegiatan. Di sini saya menjelaskan 3 saja. Yaitu A. Install SIA baru ke dalam setiap komputer yang direncanakan terlibat dalam SIA baru. B. Membuat modul-modul untuk tujuan penyuluhan atau penyelenggaraan kembali refreshing bagi operator atau pejabat yang terlibat dalam SIA baru. Yang C. Melakukan uji coba dengan menjalankan SIA baru. Berikut ini adalah penjelasan tentang 6 kegiatan tersebut. Yang pertama ada install SIA baru. Merupakan kegiatan pertama dalam proses mengimplementasikan SIA. Program SIA baru yang telah disiapkan dalam CD diinstal ke dalam komputer-komputer yang akan terlibat. Yang kedua ada membuat modul-modul untuk tujuan penyuluhan atau penyelenggaraan kembali atau refreshing bagi operator atau pejabat yang terlibat dalam SIA baru. Untuk keperluan penyebaran dan penyamanan pemahaman tentang SIA baru perlu diadakan penyuluhan dengan maksud untuk penyegaran kembali atau melatih SIA yang memang betul sangat bermanfaat. Yang berikutnya ada melakukan uji coba dengan menjalankan SIA baru. Kegiatan ini dilakukan dengan menginput beberapa bukti transaksi sebenarnya dan kemudian mencatat apa yang terjadi. Yang berikut, yang ketiga ada melakukan pemantauan terhadap jalan SIA baru. Bila tahapan uji coba telah selesai dan berlalu, maka tahapan berikutnya adalah tahapan pemantauan atau monitoring. Pada tahapan ini, karyawan yang terlibat adalah pada kepala bagian. Yang berikutnya ada melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Pada tahap ini, peranan kepala bagian sistem analisis dan programmer menjadi titik sentral.